Oke, oke, bentar ya. Nah, baik, adik-adik, sesuai dengan jadwal, kita hari ini akan mendiskusikan mengenai agenda pertama sikap perilaku bela negara, ya, bersama peserta dari Diklatser CPNS golongan 3 angkatan 126 golongan kelompok 3 ya. Ya, Pak. Harusnya ya tahun 2022. Bersama saya Iswan Ahmadi Widya Iswara dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Suara saya jelas nggak adik-adik? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Baik, Sikronus pertama Senin 21 Maret 2022. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iswan Ahmadi, ya, dari tanggal lahir ketahuan. Saya lahir tahun berapa adik-adik? 67, Pak. 1967, Pak. 1967 ya. Jadi kalau lihat dari data adik-adik ya, yang paling junior dulu nih. Yang paling juniornya itu 96 dua orang atas nama Asri Daryanti SPD. Saya, Pak. Nah, Daryanti. Saya, Pak. Asri Daryanti SPD. Oke. Sekarang usianya berapa? 25, Pak. 25. Baik. Saya masuk ke DKI usia 26 tahun ya. Tahun 1993. Ya, CPNS saya ya. Dari ini aja kelihatan. Kemudian yang paling junior juga adalah Mariam Hafia Eria. Iya, Pak, saya, Pak. Suaranya kok kecil? Iya, Pak. Saya, Pak. Mana Mariam? Saya, Pak. Terus suaranya sebentar. Mariam, mana Mariam? Saya, Pak. Itu, Pak, ada. Nomor 22. Nomor 22, Mariam. Mariam Hafifa Teria. Iya, Pak. Saya, Pak. Kok di ininya nggak ada ya? Saya lihat dulu di videonya. Oh, satu lagi. Oh, udah ketemu. Mariam Hafia Teria ya. Sarjana TRKL itu apa nih? Terapan kesehatan lingkungan, Pak. Oh, kesehatan lingkungan. Terapan kesehatan lingkungan. Sekarang kerja di mana? Di RSUD Sawah Besar, Pak. Sawah Besar. Berarti Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, Pak. Benar. Ya, betul ya. RSUD ya. Iya, Pak. RSUD Sawah Baik. Besar. Oke. Usia 25 tahun ya. Iya, Pak. Baik. Ya, kemudian yang paling senior 89, 88, 86. Oke, 86. Neng Yani Nurhasanah. Pak, hadir. Neng sekarang usia berapa? 36. 36 ya. Kelahiran tahun 1986. Ya. Oke, saya 86 tuh masuk ITB. Ya. Jadi yang baru lahir, saya udah lagi kuliah nih di ITB ya. Baik ya. Jadi kita kalau kita lihat kayak gini ya, sekarang 36. Baik. Berarti
Adik-adik termasuk generasi apa? Biasa disebut apa? Milenial. Mi Milenial, Pak. milenial. Ya, milenial. Kalau saya disebut generasi apa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kelahiran 60. Boomer ya, Pak? Hah? Baby boomer. Good. Bagus. Good. Baby boomer, ya. Yang sekarang lagi pada memimpin tuh generasi saya, namanya generasi baby boomer. Ini laki-lakinya cuma satu orang ya? Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting semangat ya. Ya. Baik ya. Jadi ini tempat lahir saya Jakarta. Sekarang pangkatnya 4C, Pembina Utama Muda. Jabatan sekarang saya Widya Iswara. Pendidikan saya S1 Teknik Planologi TB, S1 Administrasi Universitas Pajajaran, kemudian S2 Studi Pembangunan ITB. Riwayat jabatan, saya pernah menduduki Kepala Dinas Penataan Kota. Ada yang pernah dengar nggak Kepala Dinas Penataan Kota? Sekarang namanya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Dinas Citata. Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah ya. Belum, Pak. Jarang berhubungan ya dengan Citata. Mengenai perencanaan pembangunan fisik, ya, gedung-gedung, hotel, kantor, mall, sekolah, rumah sakit, masjid dan sebagainya. Itu perizinannya ke kami, ya, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2015 sampai 2016. Kemudian beberapa jabatan eselon 3 baik kepala bidang maupun kepala suku dinas, ya, di Jakarta Barat. Nah, ini nomor HP saya ya. Tolong ya Ananco, selama 3 hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu, tolong bikin WA grup ya. Oke, namanya WA grupnya tolong catat. Agenda 1 A126, A-nya besar ya, K kilo ya, K3. Jadi agenda 1 angkatan 126 kelompok 3 ya. Jadi selama 3 hari ke depan ini untuk sarana komunikasi, koordinasi ya menggunakan WA group tersebut. Paham ya adik-adik ya? Oke, jadi kalau kita lihat ya, mohon maaf sekali ya, usia adik-adik itu sama dengan anak saya yang pertama, ya. Anak saya pertama 26 tahun, udah lulus dari TB, sekarang udah kerja, perempuan, ya. Oleh karena itu, nggak apa-apa saya panggil adik-adik ya. Bapak. Sama dengan anak saya. Ya, nggak apa-apa ya. Bapak, Pak. Bapak. Baik. Kemudian nanti untuk mengumpulkan learning journal, ya, itu dikumpulkannya ke WA group, bukan ke Japri. Paham ya? Nanti kalau udah selesai koordinasinya, izin saya left ya, meninggalkan grup tersebut ya, untuk monitor dan untuk penilaian, serta untuk koordinasi dan pengumpulan tugas. Paham ya adik-adik ya? Paham, Pak. Baik ya, udah dicatat HP-nya Anantio. Sudah, Pak. Siap. Panggilannya Bimo atau apa nih? Bimo, Pak, panggilannya, Pak. Bimo ya, good. Ya. Baik, lanjut. Ini adalah biodata saya. Selanjutnya, saya ingin kenalan juga dengan adik-adik nih. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Tapi, boleh nggak saya kenalan dengan adik-adik? Boleh, Pak. Ya, harus semangat ya. Tapi, kalau saya perkenalannya sambil kenalan, sambil pemanasan. Adik-adik harus bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Ya. Siap ya. Ya. Baik. Karena kalau dengan saya ya, 1, ini pembelajaran orang dewasa, andragogi. Ya. Nah, yang kedua adalah saya menekankan teknik ikro. Baca. Ya. Nanti kita lihat ya, bacanya di mana, kita lihat ya.
Baik. Nah, sekarang yang pertama nih. Bimo, Ya, Pak. baca tuh. MOOC singkatan dari apa? Nah, ayo. Massive Online Massive Satu. Open Online Course kalau nggak salah, Pak. Ya. Oke, good. Ya. Massive online online apa? Massive Open Online. Open online course. Ya, lihat nih jawabannya. Oh, ya. Baik. Good ya. Jadi pertanyaannya sekarang udah dibuka belum MOOC-nya, LMS-nya, adik-adik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Benar ya. Benar udah dibuka. Sudah, Pak. Udah dibaca belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Insya Udah. Allah. Ini soalnya sambil kenalan saya sambil ngecek. Bener nggak udah dibuka, udah dibaca nih. Ya. Jadi adik-adik di Klasar ini sistemnya adalah blended learning. Pembelajaran campuran antara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Makanya blended learning. Pembelajaran jarak jauh pakai MOOC, pakai LMS. Ya, coba saya ngecek ya. Dino Vita, ya. Iya, Pak. Coba di MOOC atau LMS ada apa aja? Di MOC, kalau di MOC itu ada agenda 1, 2, 3, dan 4. Di setiap agendanya itu ada materi modul dan juga materi PowerPoint. Kemudian ada video-video penjelasan, dan terakhir itu ada evaluasi akademik setelah pembelajaran agenda 1, 2, 3, 4, Pak. Bagus, ya, udah cukup lengkap ya. Sekarang saya tanya yang lain, tapi yang udah dijawab sama Dino jangan diulang lagi. Ya. Rizky, ada apa lagi di MOOC dan LMS? Ayo. Yang udah dijawab jangan dijawab lagi. Iya, Pak, di agenda 1 ada Udah. tentang Udah. Oh, sudah. Ada tentang wawasan kebangsaan, bela negara. Kemudian ada video yang menjelaskan wawasan bela dan bela negara juga. Kemudian ada juga habituasi, aktualisasi, dan ada juga, Pak, untuk isu-isu, menemukan isu-isu, cara memecahkan isu-isu. Begitu, Pak. Baik. Sri Eka Herwati, ada apa lagi di MOOC sama LMS? Ya, Pak. Untuk di agenda 2 itu ada karakter yang harus kita miliki, Pak, sebagai seorang ASN yang kita kenal dengan berakhlak, Pak. Ada berorientasi pelayanan, kemudian ada akuntabel, kemudian ada kompeten, loyal, harmonis, satu lagi adaptif, dan satu lagi kolaboratif. Bagus. Asri, ada apa lagi di MOOC maupun LMS? Ayo. Katanya udah dibuka, udah dibaca. Saya sambil checking aja. Biarin aja 1 JP, saya kenalan aja terus. Di Ayo. agenda 3 ada materi tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, Pak. Terus? Terus di agenda 4 ada aktualisasi. Oke, cukup. Cukup, Pak. Ya. Soalnya udah pada jawab. Oke, Nida Iya, Pak. Ulaiko. Iya, Bapak. Ya, ayo jawab. Di MOOC ada apa aja? Sama LMS. Ada yang kurang nih, ada yang penting nih. Ada sambutan dari pimpinan. Ya, apa lagi? Kemudian ada di agenda pertama yaitu ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oh, ini Jawa banget ya, medok banget ya. Iya, saya dari Jogja kebetulan. Oh ya udah, kebenaran dong. Biar mantep aja suaranya. Ayo. Oh, apa lagi? Ada lagi di agenda ketiga yaitu aktualisasi dan agenda keempat habituasi. Oke, coba. Neng, apalagi Neng? Ayo, ada yang penting lagi nih, yang kalian terlewat nih, ada yang terlewat. Ayo, tahu nggak? Capaian trofi ya, Pak, yang harus dicapai untuk
menuju Oke, itu ada lagi yang penting nih selama dalam di Smart klaster ASN ini. ya Pak? Hah? Smart ASN. of government. Ada apa? Smart ASN. Smart ASN, ya, apalagi itu agenda ketiga. 3. Ada tugas. Jangan salah loh. Ada materi. Tugas itu ada tugas individu, ada tugas kelompok. Di tugas itu ada kapan dikumpulkannya, diupload ke LMS tersebut. Udah dibuka belum tugas-tugasnya? Sudah, Pak. Udah, ya. Di situ saya udah upload tuh tugas apa, ada 6 tugas tuh. Terus ada yang kelompoknya, siapa kelompoknya, siapa ketuanya, kapan dikumpulkan tugas-tugas tersebut. Paham adik-adik? Paham, Pak. Oke ya, jangan lupa. Baik, selanjutnya Asri Daryanti. Saya, Pak. Mana Asri? Oke, jawab tuh pertanyaan berikutnya nih Asri. Ayo. Ayo, katanya udah baca. Udah, Pak, tapi lupa. Iya, berarti belum baca. Baik, Dino Vita, bantu tuh Dino. Core value itu yang berakhlak itu ya Pak ya? Tahu. Katanya udah baca. Core value. Ayo. Kurang lebihnya itu sikap-sikap apa ya? Sikap-sikap smart ASN yang meliputi berakhlak, berorientasi pelayanan, Good. ada adaptif, kompeten, harmonis, kemudian terakhir itu apa? Kolaboratif. Ayo, belum lengkap. Lengkap. Neng, ayo, lengkapin tuh. Udah disebutin kata kuncinya, berakhlak. Ayo, berakhlak itu apa? Unmute, unmute. Ayo. Neng. Berorientasi layanan ya Pak? Ya, good. Satu. Ayo, kalau dari saya ikro. Baca. Ayo. Masa cuma satu? Tri Eka Herwati, bantuin tuh. Apa itu berakhlak? Unmute. Ayo guru-guru. Ya Pak, berakhlak itu berorientasi pelayanan, kemudian A-nya itu akuntabel, A-nya kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, yang terakhir itu kolaboratif. Bagus. Jadi ada berapa adik-adik? Ada 7. Lihat tuh. Ya, core value, nilai inti, nilai dasar ASN ada 7. Ini tuntutan ASN seperti itu adik-adik sekarang ini berat. Kalau zaman saya dulu nggak ada kayak gini. Yang penting kita dapat bisa kerja, loyal, ya, tanggung jawab, standar aja. Kalau sekarang enggak, berakhlak ada 7 ya. Lihat tuh nilai dasar ASN. Ingetin tuh ya. Ini yang akan mengiringi adik-adik selama berkarir menjadi ASN di DKI Jakarta sampai dengan pensiun. Bekalnya ini adik-adik berakhlak. Paham ya adik-adik ya? Baik, lanjut. Nih jawabannya nih. Oh, ya. Udah terbaca jawabannya adik-adik? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, sekarang Dino Vita Nur Fajrina. Ya, Pak. Tuh. Ayo jawab. Employer. Ayo. Katanya udah baca. Employer. Katanya udah buka. Bagian ini. Nida, bantuin tuh Nida. Aduh, benar Bapak. Baca dulu pertanyaannya Nida. Iya, pertanyaannya apa employer branding ASN? Ayo. Saya acak-acak aja terus semua nih. Ayo, apa? Aduh. Anak. Karena. Iya, Pak. Bangga melayani negara, Pak. Kurang tepat. Ayo, yang tepat.
Mariam, udah melayani bangsa, Bapak. good ya. Bangga melayani bangsa. Oke, kenapa employer brandingnya seperti itu? Bangga melayani bangsa. Coba saya cek ya. Mariam, Anda tahu nggak? Sebutkan fungsi ASN. Ada berapa fungsi ASN? Anda harus ingat nih. Kalau ingin jadi ASN, ingin jadi pegawai negeri, Anda harus tahu fungsi saya itu apa sebetulnya. Ayo, fungsi ASN ada berapa? Rizky, bantuin Rizky. Ayo, kalau sama saya diubek-ubek aja, diacak-acak aja. Ikro, ya. Karena blended learning, jadi asinkronus, adik-adik belajar sendiri di sistem, di LMS, di MOC. Pada saat sinkronus, tatap muka dengan saya, tinggal tanya-tanya aja, tinggal ngobrol aja. Yang aktif belajar adalah adik-adik sendiri, ya. Nggak bisa jawab Rizky, Ratih, ayo. Apa fungsi ASN? Katanya Ratih pengen jadi ASN, pengen jadi pegawai negeri. Ayo, jawab. Kalau belum dijawab, mandek aja terus di sini. Nggak bisa jawab. Ketua, Imo. Ya, Pak. Ada 3, Pak. Good. Sebutkan. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, good, dan perekat dan pemersatu bangsa, Pak. Baik, yang kedua apa fungsinya? Yang kedua? Pelayanan publik. Ulangi yang benar. Yang kedua apa? Pelayanan publik, Pak. Bukan, orangnya, bukan fungsinya. Orangnya apa sebagai? ASN. Apa tadi? Pelayan publik. Nah, bukan pelayanan, pelayan publik. pelayan, Pak. Mohon maaf. Iya, pelayan publik. Ya. Oleh karena itu, karena fungsi ASN salah satunya adalah sebagai pelayan publik, kemudian adik-adik kerja di pemerintahan, maka employer brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Karena salah satu ASN, fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Ingetin tuh adik-adik ya. Jadi masuk ke ranah ASN, pegawai negeri, ingetin fungsi saya itu ada 3. 1 sebagai pelaksana kebijakan publik, 2 sebagai pelayan publik. Ingat tuh ya, jangan salah. Dan yang ketiga, perekat pemersatu bangsa. Paham ya adik-adik ya? Nih jawabannya nih. Tuh, bangga melayani bangsa. Ya, lanjut, Neng. Ya, Pak. Oke. Ayo. Tuh, baca tuh pertanyaannya, Neng. Ada berapa agenda di Diklat SAR? Oke. Ada berapa? Ada 4, Pak. Bagus. Sebutkan. Ayo. Agenda 1 nih, apa? Agenda 1, wawasan kebangsaan dan negara. Kurang tepat. Lanjut lagi, diubek-ubek. Dino. Ya, Pak. Ayo. Sebutkan. Agenda Biarin yang aja. 1 JP ini saya kenalan aja terus. untuk yang pertama itu adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk Kurang agenda tepat. Baca, ingat, baca pertanyaannya. Baca pertanyaannya. Ayo, baca ya. Dino. Agenda yang ada di kelas itu ada 4. Oke. Agenda 1 apa? Agenda 1 wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kurang tepat. Ratih. Ayo. Sikap perilaku bela negara, Pak. Bagus. 1. Oke, yang kedua. Sikap perilaku bela negara, kemudian nilai-nilai dasar PNS. Good. Terus yang ketiga itu... Bagus. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu kedudukan dan peran PNS. Dalam world of government. Bukan. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Good. Oke. Yang keempat. Yang keempat itu habituasi.
Kurang tepat. Nida, lengkapin Nida. Ayo, jauh-jauh di Jogja loh. Datang ke DKI. Jawab. Lanjut agenda keempat ya, Pak. Ya, agenda 1 dulu lah. Agenda Tadi apa? Agenda 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ulangi, yang benar. Agenda 1. Masih kurang tepat. Sri. Ayo, bantuin tuh Sri. Biarin aja. Belum jawab yang benar Sri. Unmute. Aduh. Untuk agenda dalam Diklatsar itu ada 4, Pak. Yang Bagus. agenda 1 itu ada sikap perilaku bela negara. Good. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai dasar PNS. Good. Yang ketiganya ada kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Good. Yang keempatnya ada habituasinya gitu, Pak. Oke, good. Ya, lihat nih adik-adik ya. Tuh, ya. Ada 4 agenda, ya. Baik. Selanjutnya Harna. Harna. Iya, Pak. Oke. Coba. Nih berikutnya Harna. Nah. Ya, modul yang ada di agenda 1, wawasan Nah. kebangsaan dan bela negara. 1. Terus apa lagi? Wawasan kebangsaan, Pak. Yang kedua, sikap perilaku bela negara. Kurang tepat. Nah, sekarang diubek-ubek lagi nih dan saya ya. Bimo, ayo. Saya, Pak. Ya, emang siapa? Ada Ayo. yang pertama ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Good. Yang kedua ada analisis isu kontemporer. Good. Yang ketiga ada kesiapsiagaan bela negara, Pak, di agenda 1. Bagus, ya. Jadi adik-adik, modul adalah bagian dari pembelajaran, Pak, yang ada di agenda 1. ya, tadi agenda ada berapa? Ada 4, Pak. Oke, sekarang saya tanya modul di agenda 1 ada berapa jadi? Ada 3, Pak. Ada 3. 3 PPT, Pak. Oke ya, ada 3 berapa? Ada 3 dalam bentuk modul PDF. Nah, modul ya. Materi dalam Jadi modul adalah bagian dari Agenda. Bagian dari agenda. Ingetin ya, Anda selama 1 bulan ke depan ini, selama laksana CPNS ini, mempelajari 4 agenda. Tiap agenda ada modulnya. Ini baru agenda 1 nih. Ya, baik. Selanjutnya. Sekali lagi, jadi modul adalah bagian dari Agenda, Pak. agenda. Oke, ya, baik. Ini saya masih banyak pertanyaan nih. Saya kenalannya terus 1 JP nih. Biarin aja. Metode saya begini nih, ya. Pagi-pagi udah panas aja nih, ya. Lanjut. Maryam. Mana Maryam? Oh, ini Maryam. Maryam. Hadir, Pak. Hadir. Suaranya kecil banget nih. Oke. Ini pertanyaannya ya. Ini jawabannya tadi nih ya. Modulnya ini. Kelihatan modulnya adik-adik yang tadi di agenda 1? Kelihatan, Pak. Siap. Kelihatan. Baik, selanjutnya Maryam. Ya, hadir, Pak. Nah, itu. Ayo. Ada 7 modul, Pak. Oke, sebutkan. Pertama, tentang berakhlak. Sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Good. Yang kedua ada akuntabel. Ketiga kompeten. Keempat harmonis. Kelima loyal. Keenam adaptif. Dan terakhir ada yang ketujuh ada kolaboratif. Bagus ya. Bagus. Good. Kenapa suaranya kecil ya, Maryam? Mungkin mic-nya, Pak. Saya pakai headphone. Earphone. Oh iya. Coba mic-nya bisa dicopot nggak? Kalau ya, Pak. Kamu tadi kalau ke depan suaranya kenceng. Halo? Ya, jadi mic-nya kemulutin ya. Baik, ini jawabannya nih adik-adik nih. Tuh. Ada 7 modul ya. Baik, sekarang Nida Ulaiko. Iya, Bapak. Oke.
ketemu lagi nih. Nah, ayo, Nida. Baca dulu jawab pertanyaannya. Sebutkan bentar, modul yang ada di agenda ketiga. Oke, sebutkan. Modul di agenda ketiga itu ada 2, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN, Pak. Bagus, ya. Lihat tuh jawabannya ya. Manajemen ASN dan Smart ASN. Baik. Prati. Prati. Ya, Pak. Prati. Oke. Siap, Bapak. Ada. Nah, tuh lanjutkan. Unsur-unsur Ayo. Smart ASN. Ayo. Literasi digital. Literasi digital. Kurang tepat. Nah, sekarang saya ubek-ubek lagi nih. Dino. Pak. Yo. Unsur Smart ASN. Unsur-unsur Smart ASN. Ayo. Karena. Ayo. Masa 10 orang ini nggak ada yang tahu? Iya, Pak. Ya. Jawab. Literasi digital. Kurang tepat. Neng. Ayo. Jangan diulang lagi yang salah. Aduh. Saya cari nih. Belum ketemu nih, Pak. Di MOOC, di LMS. Saya pertanyaannya nggak keluar dari LMS MOOC loh. Ayo, nggak bisa juga. Nida, bantuin tuh teman-temannya Nida. Nah. Yuk cari-cari. Aduh, ya Allah. Katanya udah baca. Unsur Smart ASN. Oke, Pak. Aduh, kok mau nangis kayak gitu sih. Sri. Ayo, Sri. Apa ya, Pak? Nggak tahu. Memiliki rasa nasionalisme, Pak. Good. 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 1. Apalagi? Saya, Pak, integritas. Good. Ayo, apalagi? Wawasan global. Wawasan global. Good. Hospitality. Good. Networking. Good. Dan teknologi informasi. Good. Bahasa asing. Oh, iya. Good. Entrepreneurship. Oke, good. Jadi ada berapa adik-adik? 8. 8. Lihat nih jawabannya nih ya. Tuh, adik-adik. Ya. Jadi, adik-adik ya, saya tanya sekarang ya. Coba sekarang Asli. Ya, Pak. Tanya terus nih Pak Iswan katanya. Biarin aja 1 JP saya berkenalan aja terus ya sama adik-adik ya. Baik, saya tanya, hospitality apa sih, Asli? Hospitality. Ayo. Aduh, Rizky. Ayo Rizky. Belum bisa jawab nih satupun Rizky. Saya pengen Ya, Pak. Iya jawab dong. Hubungan Hospitality antara penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan, Pak. Jauh banget ya. Jauh ya, Pak. Bimo. Ayo. Aniut. Apa? Rumah Hospitality sakit. ada hubungannya sama keramah tamahan, Pak. Ya, hospitality bukan rumah sakit nih ya. Gara-gara hospital rumah sakit enak aja loh. Ramah, ceria, riang, happy. Ya, pegawai negeri harus itu adik-adik. Bukan kata saya ya. Lihat nih ya, unsur Smart ASN itu salah satunya harus ramah. Ya, kayak pegawai bank tuh di depan. Teller. ASN bukan hanya ramah, dia harus profesional, integritas, networking dan sebagainya. Coba saya lihat, ingin tahu ya keramah tamahan Nida coba kayak gimana coba. Nah, senyum. Konon saya. Sri, Ya, Pak. coba. Kalau senyum itu bibirnya, pinggirnya naik ke atas. Kalau diem itu datar, itu artinya nggak ada dingin. Kalau cemberut itu bibirnya ke bawah.
Ya, harus ceria. Mariam nih ketutup nih, ya. Asri, ayo. Tunjukkan hospital. Ah, good. Ayo. Oh, dan saya harus senyum. Bimo bagus, Rizky bagus, ya. Nanti diajarin bagaimana cara tersenyum. Waduh, Dino udah bagus. Anak senyum. Nah, gitu. ASN harus senyum. Harus ramah, ceria, happy. Karena ASN sebagai pelayan masyarakat. Bukan kata saya ya, tuntutan Anda nih sekarang. Ya. Jadi harus smart ASN dan harus mungkin nilai-nilai dasar ASN. Ya. Sebenarnya itu tujuan dari diklat ini adik-adik, membentuk karakter ASN yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Itu apa karakter ASN yang profesional? Jadi ada berapa semuanya? 8, Pak. 8, Pak. 8, Pak. Enggak. Ayo. 7. Enggak, kurang. Ayo dijumlahin. 15. 15. Aduh, banyak banget, Pak. Nah, emang tuntutannya gitu. 1, Anda harus menguasai nilai-nilai dasar ASN. Core ASN, ada berapa core ASN? 7. 7. Disingkat apa? Berakhlak. Nah, yang 1, adik-adik harus smart. Smart ASN ada berapa? 8. Nah, 8, Pak. ya, saya cuma nuntut 1 aja, hospitality. Godaan saya, meskipun susah, jangan cemberut, senyum. Godaan saya. Ya, meskipun ditanya terus nggak bisa jawab, jangan manyun, ya. Sri, ya, senyum, ya. Oke, ya. Ya, bukan kata saya ya, tuntutan ASN. Suruh siapa pengen jadi ASN? Ya, Anda ini harus menjadi karakter ASN yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Apa itu karakter ASN yang profesional? 1, memiliki nilai-nilai dasar ASN, disingkat berakhlak, ada 7, dan 1 lagi Anda harus smart ASN. Ya, coba sekarang. Kalau Nida udah ketahuan dari Jawa deh, ya. Neng, dari mana Neng? Bumi, Pak. Hah? Sukabumi. Sukabumi. Asli dari Sukabumi. Iya, Pak. Kalau dari Sukabumi, lihat nomor 8 apa? Bacaannya nomor 8 smart ASN. Menguasai teknologi. Yang lengkap. Menguasai teknologi informasi dan bahasa asing. Nah, ya, jadi tuntutan sekarang ASN, Neng itu 1, harus menguasai bahasa Sunda. 2, harus menguasai bahasa Indonesia. 3, harus menguasai minimal bahasa Inggris. Nah, yang keempat, menguasai bahasa Arab. Ya. Sekarang Dino, kamu Dino dari mana? Dino Vita? Orang tua? Saya lahir Jakarta, Pak. Tapi Ya, orang tua Jawa. asli dari mana? Tapi orang tua Jawa, Pak. Nah, Jawanya Jawa mana? Jogja, Pak. Nah, sama dong dengan Sinida ya. Iya. Oke, berarti Dino harus menguasai 1 bahasa Jawa. Iya. Ya, 2 bahasa Indonesia. 3 bahasa asing, bahasa Inggris Pak minimal. Dan yang keempat bahasa Arab. Ini bukan kata saya nih, tuntutan smart ASN. Ya, saya cari yang nama-nama rada aneh nih. Harna Monitasari, dari mana nih? Iya, Pak. Dari sebelahnya Jogja, Purworejo. Oh, Purworejo. Sama. Iya. Harus menguasai itu. Baik. Ada yang dari luar Jawa? Acungkan tangan yang dari luar Jawa. Orang tuanya? Nggak ada ya? Jawa. Baik, ya. Ini dari Jawa, dari Sunda. Seperti itu. Ya. Coba ini. Bimo, kamu dari mana? Orang tuanya Bimo? Saya ayah Jawa, ibu Sunda, Pak. Nah, ini. Ya. Jawanya ayahnya dari mana? Dari Purwokerto, Pak. Oke. Kalau ibunya Sundanya dari mana? Ciamis, Pak. Ciamis. Oke, ya. Tetanggaan tuh deket tuh. Purwokerto sama Ciamis. Ya. Jalur selatan, Pak. Ya. Iya, jalur selatan. Ketemu di Jakarta. Lahirlah Bimo. Ya. Jadi Bimo ini harus menguasai 1 bahasa Sunda, 2 bahasa Jawa,
3 bahasa Indonesia, 4 bahasa asing, bahasa Inggris, 5 bahasa Arab. Ini karena saya lihat muslim semua ya. Siap, Allah. Ini bukan kata saya loh. Ini tuntutan Smart ASN. Ya, Anda harus begitu. Sekarang ini di samping menguasai teknologi informasi. Baik ya. Ada lagi pertanyaan lagi nggak ya? Coba saya tanya. Tadi terakhir siapa? Mariam ya terakhir yang saya tanya ya. Lanjut. Oh, udah cukup ya. Baik nih adik-adik ya. Tujuan di kredit ini adik-adik lihat ya. Kursor saya kelihatan adik-adik? Lihat, Pak. Sebelah Terlihat, kiri Pak. ya. Sebelah kiri ya. Iya, Pak. Yang warna Lihat merah. nih ya. Membentuk karakter PNS yang profesional. Tuh, saya ulang-ulang lagi ya. Ini karakter PNS yang profesional yang bagaimana adik-adik? Tadi udah saya jelasin. Yang menguasai Core ASN dan Smart ASN, Pak. Oke, jadi ada berapa semuanya? Ada 15, Pak. Oh, banyak banget ya. Ya, oke. Kemudian agendanya tadi udah dijawab ya. Ada 4 agenda. Lanjut. Nah ini ya agendanya ada 4. Kemudian di samping itu ada penguatan kompetensi bidang tugas, teknis umum administrasi dan teknis substansi. Kemudian, nah ini ya, ingat, mewujudkan sosok Smart ASN dalam mendukung visi mewujudkan world class government. Apalagi adik-adik kerja di mana nih? DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta singkatan dari apa? Daerah khusus Ibu kota. Oke. Kalau ibu kota di Indonesia ada berapa? Ada 1. Nah, ya, adik-adik kerja di daerah di ibu kota DKI Jakarta, adik-adik. Jadi kompetitornya adalah kota-kota di internasional. Tokyo, New Delhi, kemudian Singapura, dan sebagainya. Kita ini kelasnya kelas internasional, adik-adik. Nggak seperti, mohon maaf ya, kayak di Jogja. Itu levelnya level daerah. Kalau kita ini levelnya standarnya tinggi. Nah, sekali lagi ya, karena misalnya ya, Anda harus bisa bahasa asing, menguasai teknologi informasi, Tino, Smart ASN. Karena kita ini levelnya level tinggi nih. Nggak sembarangan bisa masuk ke DKI. Adik-adik harus bersyukur. Sama, gurunya mah sama. Tapi beda bebannya, tuntutannya dengan daerah-daerah lain. Tanya aja Nida tuh. Di Jogja, sono di gunung apa tuh? Merapi, Pak. Oh, Gunung Merapi. Ya. Di sini mah semua sarana prasarananya udah lengkap. Ya, beda dengan di daerah. Beda dengan di kampung halaman orang tua adik-adik lah, kasarnya seperti itu. Paham ya? Ingat nih. Jadi tuntutan Smart ASN-nya beda DKI ya dengan daerah-daerah di DKI di Indonesia lainnya. DKI itu dijadiin barometer, dijadiin tempat untuk belajar buat mereka itu. Mencari ilmu, cari pengalaman, tambah wawasan. Mereka biasanya datang ke DKI. Gimana sih DKI? Cara mengajarnya, cara mengelola transportasinya, cara teknologi informasinya. Nah, belajar DKI, habis itu mereka tularkan di daerah. Setelah mereka pulang ke daerah, oh DKI itu begini. Ya, coba aja tanya misalnya, Asri dari mana Asri? Dari Jakarta, Pak. Asli Jakarta. Iya, Pak. Oh, ini orang Betawi nih. Ya. Jadi harus menguasai orang Betawi juga nih, orang Jakarta ya. Rati dari mana Rati aslinya? Saya orang tuanya Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengahnya di mana? Sukoharjo. Oh, Sukoharjo.
Pinggirannya. Ya. Ini artinya gini, gampangnya gini ya. Coba Anda jalan Sudirman Tamrin, sering lewat Sudirman Tamrin nggak adik-adik? Sering, Pak. Nah, coba kiri kanan gedungnya tinggi-tinggi ya. Iya, Pak. Oh, kemudian ada MRT segala ya. Iya, Pak. Ada untuk jalur sepeda segala ya. Iya. Oh. Nah, di Sukoharjo ada nggak kayak gitu? Ini sebagai pembanding nih, Ada, Pak. fisiknya ya. Paham ya adik-adik ya? Saya bukan maksudnya mengecilkan atau menyombongkan DKI, enggak. Saya justru dari awal menyadarkan adik-adik, adik-adik, Anda itu kerja di DKI loh. Daerah khusus ibu kota Indonesia, Jakarta. Meskipun pas adik-adik masuk, ibu kotanya pindah. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti itu DKI itu katanya mau jadi kota jasa skala internasional. Bayangin, bukan skala lokal, bukan skala nasional, tapi skala internasional. Bayangkan adik-adik, 60% perputaran uang ada di DKI. Ya, yang ngurusnya siapa? 60% itu ya adik-adik, ibu-ibu ngurusnya sendiri tuh. Ya, ngurusnya gimana tuh banyak duit kayak gitu. Ya. Baik, lanjut. Nah ini berakhlak ya. Kemudian employer branding ASN, bangga melayani bangsa. Terlihat nggak slide-nya adik-adik? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Ya. Oke, lanjut. Nah ini ya. Kemudian agenda 1, SPBN. Apa itu agenda 1 SPBN adik-adik? Sikap perilaku bela negara, Pak. Bagus, bagus. Kalau SPBU? Stasiun Pengisian bahan bakar. Good ya. Kenapa? Supaya adik-adik paham nih. Ya. Karena ada beberapa peserta nanya SPBN apa, jawab SPBU apa. Dia stres kayaknya. Nggak bisa ngikutin ya. Kemudian saya nggak bisa jawab, senyum. Yang penting senyum, hospitality. ASN DKI harus ceria. Karena senyum. Nah, gitu. Ayo, belajar senyum, belajar senyum. Ya, nanti diajarin 2-3 cm naik ke atas. Bibir, nah gitu. Ya. Ya. Yang nggak bisa senyum, saya cek nih di sini nih. Karena apalagi perempuan harus senyum dong. Ya. Oke, good. Asri, good. Dina, good ya. Nida, good. Rizky, good ya. Bimo, good. Ya, lanjut. Jadi adik-adik, ya, mata pelatihan ini bertujuan supaya adik-adik paham mengenai wawasan kebangsaan dengan cara menunjukkan sikap perilaku bela negara, sehat jasmani dan mentalnya dalam rangka menghadapi isu kontemporer sebagai wujud Anda dalam menjalankan ASN yang profesional. Ya. Jadi sekali lagi ya, indikator hasil belajarnya adalah 1, adik-adik bisa menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai sikap perilaku bela negara. Kemudian adik-adik dapat menjelaskan isu kontemporer. Kemudian adik-adik dapat secara praktek mencerminkan siap siaga fisik mental, disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa, ya, sebagai wujud kesiapsiagaan bela negara. Jadi adik-adik, misalnya Ratih, Anda sehat nggak Ratih? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada komorbid nggak? Nggak ada. Ah, good. Nanti dicek di agenda 1 ini, dilatih kesehatannya, fisiknya. Bener nggak? Jangan letoy, lemah, lesu, kayak gitu. Nanti dicek. Nanti yang melatihnya untuk agenda 1 ini, untuk modul yang ketiga, langsung dari tentara konon. Ya, Nida, kamu sehat Iya, nggak? Pak. Gimana, Pak? Sehat nggak kamu? Alhamdulillah sehat. Punya komorbid nggak? Alhamdulillah tidak. Jangan. Kalau masih generasi muda tuh, waduh yang sehat-sehat dong. Jangan nanti, mohon maaf ya, kalau biasanya dari Jawa tuh
Gula apa? Bukan gula manis. Diabetes. Penyakit gula banyakan tuh. Gemuk-gemuk ya, Nida ya. Enggak, Pak, saya enggak gemuk. Ya Mohon nanti maaf. kalau udah tua banyakan. Ya, dari sono. Amin ya Allah. Ya. Kalau dari Sunda banyakan ini. Yang kebanyakan makan daun tuh jadi apa? Kalau udah tuanya tuh Asam urat, Pak. asam urat. Aduh. Ya. Kalau dari Padang, dari Medan banyakan stroke. Darah tinggi. Iya, darah tinggi. Makanan soalnya dari makanannya kelihatan. Ya. Ujung-ujungnya semuanya mati. Ya, dari asam urat, dari gula, dari tekanan darah tinggi, itu sebenarnya ujung-ujungnya menuju ke ini akhir hidup ya. Tapi waktu muda Anda harus sehat. Nanti dicek Nida. Oh iya. Ya, dicek kesehatannya, olahraga, baris berbaris, fisik, mental, ya. Nanti di agenda 1. Yang ngelatihnya konon katanya tentara langsung. Ya, untuk modul ketiga nih ya. Jadi adik-adik, kalau lihat dari indikator hasil belajar, sebenarnya adik-adik harus memahami apa? SPBN. Ayo. Di SPBN ini, di agenda ini ada berapa modul? Ada 3. 3. Ada 3, Pak. Jadi kalau lihat dari indikator hasil belajar ini, berarti adik-adik harus menguasai Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Dan nilai-nilai. Sikap perilaku bela negara. Terus? Analisis Satu isu lagi, analisis kontemporer. Isu kontemporer. Terus? Kesiapan bela negara. Kesiagaan fisik dan mental dalam suatu. Jadi sebenarnya di agenda 1 ini, kalau lihat dari indikator hasil belajar, lihat ya. Kebaca ya, indikator hasil belajar ya. Adik-adik harus menguasai ketiga modul, intinya mah. Tuh, yang nomor 1, itu modul pertama tuh. Yang nomor 2, itu modul kedua. Ya. Yang ketiga, itu modul ketiga. Cuma kalau modul ketiga, plus prakteknya. Makanya harus sehat, Ratih. Ya. Oke, paham ya? Lanjut. Nah ini, udah pernah lihat Bu modulnya, adik-adik? Pernah, Pak. Ya, udah dibaca belum? Hah? Udah, Pak. Baca belum? Kalau perempuan itu senyum-senyum tuh, ini cenderung belum dibaca nih. Baca ekstensif. Saya pakai bahasa batin aja. Ah, belum dibaca nih berarti. LMS-nya aja masih amburadul, apalagi modulnya. Ya, baik ya. Lanjut. Nah ini ya. Sintesis SPBN ya. SPBN, adik-adik, lihat ya. Ada agenda SPBN, ada yang namanya wawasan kebangsaan, sistem administrasi NKRI, nilai-nilai bela negara. Kalau modul 2, ada perubahan lingkungan strategis, ada teknik analisis isu, ada isu-isu strategis kontemporer. Pada modul ketiga, itu ada kegiatan kesiapsiagaan bela negara, ada kemampuan awal bela negara, kemudian kerangka kesiapsiagaan bela negara. Di kesiapsiagaan bela negara, pelajaran baris berbaris, protokoler, kesehatan, etika, etiket, moral, dan sebagainya. Kesehatan, kesiapsiagaan jasmani, dan mental. Ya, jadi nanti adik-adik dicek secara praktek. Ya. Sekarang saya modul pertama nih, saya checking aja nih, nggak semuanya, saya checking aja. Adik-adik udah paham belum ya? Coba nih. Rizky. Saya, Pak. Oke. Lambang negara kita apa, Rizky? Burung Garuda Pancasila, Pak. Bagus, good. Sekarang balik lagi ya. Harna. Iya, Pak. Ini saya cuma satu aja. Coba, berapa jumlah bulu di lehernya? Coba, ini generasi milenial nih. Bulu di leher. Ayo. Ada Ayo. 17, Pak. Tuh, lihat tuh ya. Mariam, ada berapa jumlah bulu di lehernya? Ini baru satu aja sih, saya melambang negara nih. Ayo, wawasan kebangsaan adik-adik nih, generasi milenial nih.
Ayo. Hah? 45. Hah? 45. Oke, good. 45 menunjukkan apa? Kemerdekaan tahun 1945, Pak. Menunjukkan apa? Kemerdekaan tahun Bagus, good. Bimo, Ya, Pak. kalau di sayapnya ada berapa jumlahnya? 17 helai bulu, Pak. Oke, good. Menunjukkan apa? Tanggal kemerdekaan Indonesia. Good. Rati, kalau di ekornya Ya, ada Pak. berapa jumlah bulunya? Ada 8, Pak. Menunjukkan apa? Bulan kemerdekaan. Bulan kapan? Bulan Agustus, Pak. Oke, jadi kita merdeka kapan adik-adik semuanya? 17 Agustus 1945. Good. Ya, lagi. Nida. Ya, Pak. Oke. Coba simbol sila keempat apa? Tuh. Aduh. Neng. Nih, generasi milenial tuh Bimo tuh. Anda saksinya tuh. Ini wawasan kebangsanya kayak gini nih. Neng jawab, Neng. Katanya guru. Ayo. Kepala banteng, Pak ya? Tahu. Hah? Ayo. Apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Good ya, ragu-ragu. Meskipun ragu-ragu saya benerin. Kepala banteng. Oke, jadi dari pertemuan ini, diskusi ini menimbulkan inspirasi nih buat saya. Nanti tugas kelompoknya wawasan kebangsaan nih. Lihat aja ya. Soalnya ya kayak gini nih. Ini fakta, data dan fakta ya Bimo ya. Dari sekilas saja ya. Baik ya. Selanjutnya coba sebutkan isu-isu strategis kontemporer yang Anda ketahui. Rati. Iya, Pak. Iya, jawab. Korupsi. Hah? Korupsi. Good. Apalagi? Narkoba. Good. Pencucian uang. Good. Proksi luar. Good. Kejahatan mass communication. Good. Terorisme dan radikalisme. Good. Oke. Harna, coba sebutkan isu-isu strategis yang Anda ketahui. Jangan yang udah disebutin ya. Ayo, saya melatih Anda berpikir kreatif ya. Jangan textbook. Yang sekarang, Pak, sering Apa? banyaknya hoax sama krisis minyak. Oke, bagus. Bagus. Nah, karena udah paham nih yang maksud dengan isu-isu strategis kontemporer. Ya. Krisis minyak. Hoax. Oke. Apalagi, Mariam? Ayo, jangan textbook. Saya sengaja mengembangkan kemampuan berpikir Anda ya. Afektif. Ayo. Head speech atau itu apa namanya? Head speech atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Good. Asri, apalagi? Jangan diulang. Iya, Pak. Ayo. Jangan textbook. Supaya Anda paham, oh isu strategis kompeten itu seperti ini. Baik. Tahu nggak Asri? Investasi yang itu Pak, investasi yang Doni Bodong. Salmanan itu Pak. Oke, bagus, bagus. Investasi bagus. bodong. Ya, Rizky, apalagi Rizky? Itu Pak yang apa BPJS itu Pak, ketenaga kerjaan dihapus. Bagus, bagus. Bimo, apalagi Bimo? Bimo atau Dino ya, Pak? Bimo ya? Oh iya, iya siap. Itu Pak, kalau saya melihatnya dari generasi muda di daerah sudah mulai ini Pak, meninggalkan bahasa daerahnya Pak. Oke, bagus. Barat-baratan semua. Apalagi? Oke, saya balik lagi, buat tembak lagi nih. Sri. Ya Pak, itu apa namanya, ada keinginan untuk agar eksekutif itu bisa 3 periode. Digeser? 3 periode. Oh, 3 periode. Good, good, bagus ya. Baik. Sekarang Neng. Ayo Neng. Sebutkan isu strategis kompeten yang Anda ketahui. Yang sekarang sedang dialami oleh seluruh dunia apa, Neng? Ayo. Unmute. Ayo. Baik, Pak. Apa? Yang sekarang sedang dialami oleh seluruh dunia apa? COVID, Ayo, Pak. Neng.
Saya udah kasih Pandemi keywordnya. ya, Pak? Hah? Pandemi. Pandemi apa? Virus corona. Itu COVID-19. Isu-isu strategis itu. Dong semua sedang mengalami kok, nggak hanya Jakarta. Ya, tapi dari jawaban-jawaban adik-adik, saya tahu adik-adik udah paham ya mengenai isu strategis kontemporer ya. Isu yang terjadi sekarang ini. Baik, lanjut. Ya. Nah, ini adik-adik ya. Roadmap-nya untuk agenda 1 adalah, lihat ya. Pertama, ini hari keberapa adik-adik? Hari pertama, Pak. Pertama, lihat ya. Kursor saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, pertama perkenalan. Udah. Sambil nanya-nanya 1 JP. Udah ya. MOOC, udah. Dalam 1 JP. Review agenda 1. Udah, lagi jalan. Tugas-tugas, nanti. Kemudian tugas-tugasnya adik-adik. Lihat nih ya. Kursor saya kelihatan ya, sebelah kiri bawah. Tugas individu. Menyusun RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Yang kedua, membuat makalah wawasan kebangsaan dan bela negara dari video. Ya. Videonya nanti saya kirim ke WA Group. Ya, untuk adik-adik review. Kemudian learning journal, kirim ke WA Group. Tugas kelompok, membuat video wawasan kebangsaan dan bela negara. Begitu juga hari kedua, hari ketiga, ya. Hari ketiga hari apa adik-adik? Hari Rabu, Pak. Rabu. Kita ketemunya hari Rabu jam berapa adik-adik? Setengah 2, Pak. 13.30. Ya. Lihat nih adik-adik ya. Hari ketiga itu isinya adalah selain belajar ada paparan. Jadi saya bagi 2, 1 JP, 1 JP. 1 JP untuk diskusi, 1 JP untuk paparan. Paparan seluruh produk tugas dari sinkronus hari ke-1 dan hari kedua. Dipaparkan semuanya hari Rabu itu. Paham adik-adik? Ya. Paparannya adalah, catat ya. Bentuknya kalau paparan bentuknya adalah PowerPoint. Bikin sebagus mungkin. Ya. Jadi saya nggak mau paparannya nanti dalam bentuk Word. Tapi harus bentuk apa adik-adik? PowerPoint. PowerPoint. Nanti apa yang dipaparkan? Lihat nih. Kanan bawah, lihat nih. Ya. 1, paparan individu mengenai rencana aksi bela negara. Kedua, paparan individu mengenai isu di organisasi perangkat daerah atau satuan kerja tempat adik-adik bekerja. 3, paparan kelompok mengenai isu kontemporer, ya. Dan yang keempat, pemutaran video wawasan kebangsaan dan bernegara. Kemudian feedback dan pembulatan. Kalau pemutaran video, presentasinya apa adik-adik? YouTube ya, Pak? Jangan. Ya. Kalau pemutaran video, meskipun nanti tugasnya di-upload ke YouTube, tapi nanti kalau hari Rabu itu langsung dari MP4-nya. Oh iya, jadi share screen langsung ya, Pak ya? Langsung. Ya, soalnya kalau ke link YouTube suka lemot. Suka nge-lag ya, Pak? Iya, siap. Ya. Paham ya, adik-adik ya? Oke. Nanti siapa yang presentasi? Siapa yang presentasi? Belum ditentukan, Pak, kayaknya. Nah, yang menentukan siapa? Ketuanya ya, Pak. Saya. Pengajarnya yang menentukan. Ya, enak aja ketuanya. Ketuanya nanti kong kali kong. Yang menentukan nanti yang presentasi adalah saya, pengajarnya. Pada saat kapan ditentukannya? Hari H. Ya. Nanti ditentukan secara acak. Ya, saya kalau lagi mabok misalnya ya. Oke, untuk yang paparan individu RABN, saya lagi mabok nih. Kamu Dino yang presentasi. Ya. Terus untuk yang kedua, paparan individu mengenai isu organisasi perangkat daerah, satuan kerja daerah. Saya lagi mabok nih ya. Saya pilih aja. Nida, kamu yang presentasi. Oke. Kemudian yang berikutnya, paparan kelompok, isu kontemporer ya. Saya lagi mabok lagi nih. Asri, kamu yang presentasi.
Ya, ditetapkan pada saat itu aja. Jadi kalau untuk presentasi pakai apa? PowerPoint, Pak. PowerPoint. Ingat ya janjinya ya. Kalau untuk film pakai apa? MP4. 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 Jangan pakai linknya ya, supaya tidak Nggak nge-lag ya, Pak. supaya tidak Lemot. letih. Lanjut ya, good. Anda udah paham ya. Lanjut. Nah ini ya, sekarang wawasan kebangsaan. Ya, karena ini hanya 2 JP, ini blended learning. Di sini saya cuma pointers pentingnya aja. Jadi di modul Wasbang itu adik-adik ditetapkan mengenai wawasan kebangsaan, dimantapkan. Kemudian ditumbuh kembangkan mengenai kesadaran bela negara, kemudian bagaimana mengimplementasikan dalam sistem administrasi NKRI. Ya. Sekarang wawasan kebangsaan dan bela negara. Adik-adik ada yang tahu nggak wawasan kebangsaan itu apa sih? Ada yang udah pernah tahu belum wawasan kebangsaan? Ya, baik. Nih adik-adik wawasan kebangsaan tuh. Ya, ingat nih. Ya, wawasan kebangsaan. Saya kasih warna sampai dikasih ini adik-adik. Masih kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Ada 3 hal adik-adik wawasan kebangsaan itu ya. Ini karena agenda 1 nih. Modul pertama nih ya. Cara pandang yang pertama. Sampai saya kasih garis putih nih, garis bawah nih. Cara pandang siapa? Bangsa kita. Ya, mengenai diri dan lingkungannya. Jadi cara pandang adik-adik mengenai diri sendiri dan lingkungannya. 1 ya, namanya juga wawasan. Wawasan tuh ingat mata ya, cara pandang. Ya, cara pandang diri adik-adik sendiri ya mengenai apa? Mengenai diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ya. Yang ketiga, dalam penjalanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Dah, titik hal itu aja. Tuh. Saya permudah tuh. Jadi, wawasan kebangsaan ada 3 hal utama. Apa itu? Ayo sebutkan. Pertama, Cara Cara pandang pandang bangsa Indonesia. bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Oke, yang kedua apa? Mengutamakan kesatuan dan kesatuan wilayah. Oke, yang ketiga, penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. jadi ada berapa pokok kalau dalam wawasan kebangsaan? 3. Ingetin ya. Sekarang bela negara. Ya, apa itu bela negara? Kalau bela negara ada 4 hal pokok adik-adik. Tuh. Kalau bela negara adalah sikap, tekad, perilaku, tindakan. Yang pertama tuh. Baik individu maupun kelompok. Buat apaan? Dalam menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. Yang ketiga, berdasarkan cinta pada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga tuh. Yang keempat, untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Itu bela negara. Jadi bela negara ada 4 hal pokok. Yang pertama adalah apa adik-adik? Tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara. baik secara perseorangan ataupun kelompok kolektif. Ya, yang kedua adalah apa adik-adik? Dalam menjaga kedaulatan negara. Nah, good. Yang ketiga apa? Dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat apa? Menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Oke, ya, baik. Itu yang maksud dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Camkan ya adik-adik ya. Ini begitu saya maju ke depan, slide-nya tertutup, gua balik lagi, coba sebutkan apa yang sudah wawasan kebangsaan. Mabok lagi, aduh lupa Pak. Ya. Jangan gitu. Saya kan pernah muda juga adik-adik. Saya dulu cespleng. Apa ya, ingat gitu langsung. Ingat gitu. Waktu muda. Kalau sekarang udah mulai susah, kalah saya sama Dimo, kalah saya
sama Nida kalah untuk kecepatan, ya, ketepatan, ya, karena saya tinggal kebijaksanaan aja yang saya masih unggulnya. Makin kesini makin wise saya, makin bijak, makin ya udah, gua maafin, saya maklumi, gitu. Karena saya dulu udah ngalamin, ya, ke umur adik itu saya udah ngalamin, ya. Baik, lanjut ya. Nah ini, nilai bela negara. Ingetin ya adik-adik, nilai bela negara ada berapa adik-adik? 5. Ada 5. Ada 5, Pak. Sebutkan. Cinta tanah air, Terus, kesadaran berbangsa dan bernegara, terus, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, oke, terus, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan negara, lanjut, terakhir. memiliki kemampuan awal bela negara. bela negara, Nah, ini disebut apa? Nilai. Bela negara. bela negara. Ya, ingetin, karena ini nanti ada kaitan dengan tugas. Ya, setelah ini tugas. Jadi di setiap nilai ini adik-adik ada indikatornya. Diperinci lagi apa yang maksud dengan cinta tanah air ini. Lihat nih ya adik-adik. Tuh. Ya. Cinta tanah air ada berapa indikator adik-adik? Ada 6, Pak. Oke. Sadar berbangsa dan bernegara ada berapa indikator? Ada 5. Oke. Cinta tanah air dan sadar berbangsa dan bernegara disebut apa adik-adik? Nilai Bela negara. bela negara. Oke, nilai bela negara. Lanjut. Di nilai yang ketiga ada berapa indikator? Ada 5. Nilai yang keempat ada berapa indikator? Ada 5. Oke. Di nilai yang terakhir ada berapa indikator? Ada 5. 5 juga, Pak. Oke ya, nggak usah dihafalkan, tapi nanti diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Ingat ya, kita di diklat ini lebih mengutamakan praktek, ya, daripada hanya teori. Hafal cangkem, AEO, prakteknya nggak bisa. Ya. Contoh aja kayak tadi misalnya, ayo sebutkan ada berapa bulu di burung Garuda? 17 lah, 18 lah, 19 lah, 45 lah. Ya. Baik ya, lanjut. Hana. Masih semangat Hana? Masih, Pak. Ya, senyum dong. Hospitality, mana? Tunjukkan hospitality-nya. Nah, gitu. Ya. Ayo, ASN harus hospitality. Harus ramah. Karena kan guru ya. Iya, ngajar di kelas mana? Kelas 6 SD, Pak. Apalagi kelas 6. Kelas 6 udah mulai beranjak remaja nih. Udah bisa menilai, ini guru judes nih, jutek nih. Udah bisa menilai tuh. Ya. Kayak Hana dulu kelas 6. Sama, saya juga kayak dulu saya kelas 6 udah bisa nilai. Wah, ini guru galak nih. Ya. Nggak polos lagi. Namanya kelas besar ya, bukan kelas kecil ya, Hana ya. Iya, betul, Pak. Kamu ngajar apa? Guru kelas, Pak. Semua. Hah? Guru kelas semua. Apalagi guru kelas. Kalau kepepet darurat harus bisa ngajar semua mata pelajaran ya. Iya, makanya ya. Baik, lanjut ya. Nah, ini sekarang modul kedua, analisis isu kontemporer. Pertama, menjelaskan konsep mengenai perubahan lingkungan strategis. Kemudian isu-isu strategis kontemporer, tadi sudah disebutkan jenis-jenis isunya. Kemudian menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah ini adik-adik ya. Kalau kita lihat, yang warna kuning nih adik-adik. Kursor saya kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, ini adalah menciptakan perubahan lingkungan strategis. Ya. Kemudian yang berikutnya, pojok kanan atas. Kelihatan pojok kanan atas? Kelihatan, Pak. Ini menunjukkan jenis-jenis isu kontemporer yang tadi adik-adik udah sebutkan. Nah, kalau yang bawah kanan, kelihatan kursor saya? Kelihatan, Pak. Nah, ini menunjukkan teknik-teknik analisis ya
yang akan digunakan dalam memecahkan masalah yang ada di organisasi adik-adik sendiri. Ini yang nanti akan dipakai dalam mengikuti pelajaran agenda keempat, habituasi, di mana adik-adik harus bikin aktualisasi. Teknik analisisnya pakai di agenda pertama adik-adik. Ada APKL, USG, PISBON, SWOT, dan sebagainya. Jadi paham adik-adik keterkaitan antara agenda 1 dengan agenda keempat. Paham adik-adik? Ya, nanti adik-adik dalam menyusun laporan aktualisasi, teknik analisisnya adalah menggunakan teknik analisis yang diajarkan di agenda ke-1, modul ke-2. Namanya apa? Isu Modulnya kontemporer. Insya Allah besok kita diskusikan. Ya, jadi jangan salah nih. Dan jangan memalukan saya. Nanti pada saat di nyusun rancangan aktualisasi, ada coach-nya, nggak bisa lagi adik-adik cara menganalisisnya. Nanti ditanya, siapa yang ngajarinnya? Pak Iswan, Pak. Ya, gua kena deh. Ya, jangan memalukan. Ya, nanti insya Allah besok kita diskusikan. Ingat ya, dari agenda 1 itu nanti dipakai terus sampai ke agenda 4. Paham ya adik-adik ya? Kaitannya seperti itu. Ya, paham ya? Ya, Mantap. Insya Allah. Udah punya belum topiknya? Insya Allah. Nah, udah mulai ancang-ancang. Ya. Baik, nggak apa-apa. Nanti teknik analisisnya pakai agenda 1. Lanjut ya. Nah ini ya. Dari mulai ini yang kuning nih adik-adik. Mengidentifikasikan isu. Pakai yang namanya environmental scanning. Kemudian mendeskripsikan isu. Pakai yang namanya teknik isu scan. Kemudian menerapkan isu, core isu, pakai yang namanya APKL, USG, kemudian membuat rumusan isu, kemudian penyebab isu, pakai PISBON, kemudian mencari gagasan kreatif. Jadi gagasannya apa? Solusinya. Kemudian untuk mencapai solusi ini harus ada kegiatan dan tahapan kegiatan. Ada output, ada kontribusi terhadap visi dan misi, kemudian penguatan nilai organisasi. Nah, dalam meninjau gagasan dan kegiatan ini, kegiatan dan tahapan kegiatan ini, nanti ditinjau setiap tahapan kegiatan itu nilai-nilai dasar ASN yang munculnya tuh apa saja di setiap tahapan kegiatan. Ya, jadi itu keterkaitan antara agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Di sini kelihatan nih. Ujung-ujungnya dalam proses menyusun rancangan aktualisasi dasar CPNS. Semuanya dipakai. Dari mulai agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Paham adik-adik keterkaitannya seperti ini? Ya, nanti langsung diprakteknya ya. Lanjut. Sekarang modul kedua. Modul kedua namanya apa adik-adik? Ayo. Analisis isu kontemporer. Analisis isu Kontemporer. ya, adik-adik harus punya kepekaan, kepedulian, berpikir kritis dan kreatif untuk menghadapi berbagai isu kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT. Apa itu AGHT, Harna? A-nya apa? Sri, udah mangap tuh Sri. A. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, Pak. Good, bagus ya. Makanya saya kasih peluang ke Sri nih. Udah mau ngomong kelihatan nih, udah A. Udah. Saya kasih aja. Good, bagus. Ya. Ingat ya, AGHT, bahasa sehari-hari, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Ya, sebagai wujud bela negara. Ini nih, tuh adik-adik ya. Isu-isu strategis kontemporer ya. Ini adik-adik harus dihadapin. Ya. Makanya adik-adik harus siap siaga ya dalam menghadapi berbagai
isu strategis kontemporer ini dalam rangka menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Digambarkan seperti ini. Paham adik-adik dari penggambaran ini? Paham ya? Adik-adik, paham? Insya Allah paham. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Lanjut. Ini sekarang modul ketiga. Modul ketiga namanya apa adik-adik? Kesiapsiagaan bela negara. Bagus ya. Ada 4 hal pokok. 1. Menjelaskan kerangka bela negara dalam Latsar CPNS. Kemudian menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara. Nah ini, melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara, peraturan berbaris, protokoler, membangun tim, sarka malam, dan sebagainya. Kemudian terakhir adik-adik menyusun rencana aksi bela negara. Nah ini modul ketiga, adik-adik nanti diajarin hak dan kewajiban bela negara. Nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara ada berapa adik-adik tadi? Adik-adik. 5, Pak. Nah, ya ada 5. Kemudian kesiapsiagaan bela negara, kemampuan bela negara dilatih. Ya, ingat nih, sikap perilaku bela negara. Nanti modul ketiga nih, kesiapsiagaan bela negara. Ada olahraga, olah rasa, olah pikir. Dicek kesehatan fisik, mental, sosial, spiritual, dicek. Ya, sehat nggak nih CPNS ini? Kalau nggak sehat, nggak lulus, ya nggak bisa jadi PNS. Ya, kita cari PNS yang sehat jasmani dan rohani. Paham ya adik-adik ya? Ya. Oke, lanjut. Ini baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan masalah tugas. Ya, tugas. Saya izin share screen. Tugas. Nah ini. Baik. Push. Baik. Kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Sekarang hari apa adik-adik? Senin, Senin, Pak. Baik ya. Sebelumnya saya ulang dulu kemarin nih. Hari Senin ya. Tugasnya adalah 1. Menyusun rencana aksi bela negara. RABN. Tugas individu. Dikumpulkan kapan? Hari Rabu, lusa. 23 Maret, jam 10 WIB ke WMS. Kenapa jam 10 adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih dikumpulkan jam 10 WMS di-uploadnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Nida, udah Ya, komat Pak. kamit aja. Kenapa ya, Pak? Hah? Karena Oh, Dipaparkan. karena siangnya mau Paparkan. ya. Iya. Jadi maksimal jam 10 PWMS. Jadi nanti kalau udah dikomentari, nggak ada lagi kesempatan untuk perbaikan. Kalau orang Betawi bilang, kalau kata asli bilang, nggak aci. Ya, gitu ya. Asri. Iya, Pak. Ya, pokoknya udah diupload. Nanti siang presentasiin, baru ketahuan salahnya. Oh iya salah. Tapi apa daya, tugasnya udah dikumpulin, Pak. Ya emang itu maksudnya. Ya, baik. Nanti presentasinya rencana aksi bela negara pakai apa? PowerPoint. Oke. Nanti siapa yang presentasinya? Dipilih saat hari H oleh Bapak. Sama siapa? Sama Bapak. Iya, secara Acak. random, ya. Kemudian yang kedua, hari ini ya, adik-adik membuat makalah wawasan kebangsaan dan negara. Ingat ya, tulisan tangan. Ya, dari tayangan video. Saya ingin lihat tulisan tangan calon-calon guru nih. Bagus-bagus nggak? Jangan cuma bisa merintah anak muridnya aja. Harus bagus, nggak taunya dirinya. Ya, dikumpulkan hari ini, Senin 21 Maret jam 9 malam ke LMS.
nanti videonya saya kirim ke WA Group. Ya, tuh videonya. Tolong Anda komentarin. Nanti tugasnya ada ya. Ketiga adalah membuat video wawasan kebangsaan dan bela negara. Itu tugas kelompok. Lihat di LMS. Kelompoknya siapa saja, ketuanya siapa saja. Udah saya buat. Ya. Dikumpulkan kapan? Hari Rabu, lusa 23 Maret jam 10 WIB ke LMS. Ya. Kenapa hari Rabu jam 10? Kenapa? Karena siangnya akan dibahas. Karena siangnya akan dibahas. Oke, akan dipresentasikan. Ya. Siapa yang mau presentasi? Kita. Kita. Kami, Pak. Kami sama aja dong. Kita, kami. Saya dan teman-teman. Anggota kelompok. Nah, anggota kelompok. Siapa yang menentukannya nanti? Bapak. Oh, saya. Pada saat kapan? Hari H. Hari H-nya. Ditentukan secara acak. Oke. Kalau paparan untuk film pakai apa? MP4. Oke, udah paham ya. Sekarang detail nih, one by one. Ya, kemudian berikutnya adalah, jadi hari ini tugasnya ada berapa adik-adik? Ada tiga. Ada tiga, Pak. Ayo yang benar. 4. 4. Satu lagi apa? Menyusun learning journal. Membuat learning journal. Learning journal hari ke? Satu. Ya, lihat tuh, paling bawah tuh. Tugas individu dikumpulkan jam 9 malam ke WA Group. Paham adik-adik? Paham. Jadi nanti ada penjelasannya ya. Jadi saya tiap hari monitor nih. Bimo udah ngumpulin belum ya? Lewat jam 9 kurangi nilai. Ya. Lihat aja. Salah satu kedisiplinan ya. Tanggung jawab. Saya lihat aja. Klik di WA Group tuh. Mariam kumpulin jam 9:30. Kurangi nilai. Gampang aja saya. Termasuk Sri Eka lihatnya. Wah, dia tiba-tiba jam 11 malam nih. Kurangi nilai aja udah. Gitu aja saya. Karena ketentuannya jam berapa adik-adik dikumpulkan? Jam 9. Di mana? Malam. Ke WA Group ya. Baik, sekarang detail satu persatu nih tugasnya. Nah ini. Ya. Lihat nih. Menyusun rencana aksi bela negara. Dikumpulkan hari Rabu 23 Maret jam 10 ya ke LMS. Lihat nih adik-adik. Tugasnya ya. 1, nilai bela negara ada berapa nilai bela negara adik-adik? 5. Ada 5, Pak. Diimplementasikan ke semua indikator. Ya. Dan setiap nilainya. RABN dibuat dalam bentuk matriks. Sebagaimana contoh, nanti saya sebutkan contohnya. RABN dibuat untuk dilaksanakan, diimplementasikan selama masa habituasi 30 hari. Bentuk filenya apa? PDF, bukan Word, bukan Excel. Paham adik-adik? Waktu pengumpulan adalah hari Rabu jam 10 WIB. Baik, mengenai ketentuan ini paham? Udah paham dulu? Insya Allah paham. Oke, sekarang kita lihat contohnya nih ya. Tuh, adik-adik. Ya, ini nilai pertama apa? Nilai pertama adik-adik? Cinta tanah air. Cinta tanah air, Pak. Air. Ini indikator pertama apa? Menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Ini contoh aksinya apa? Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Oke, lokasinya di mana? Di rumah atau di kantor. Pilih salah satu ya. Kapan dilaksanakan? Saat habituasi, Pak. Saat habituasi sebulan ke depan. Bukti evidennya apa? Foto atau video. Pilih video atau foto. Jadi adik-adik ya sampai dengan hari Rabu besok konsepnya rencana aksi ini
isi dari kolom ke-1 sampai kolom ke 7, Pak. sampai ke 7. Ke-7. Ya tuh, adik-adik isi kolom ke-1 sampai kolom ke 7. 7. Sebenarnya gampangnya isi kolom ke-4 sampai kolom ke 7. 7. Karena yang sampai kolom ketiga kan udah jelas indikatornya ya. Iya. Nanti adik-adik isi. Apakah nanti hari Rabu foto sama videonya udah jadi belum? Belum. Belum, Pak. Belum. Baru tulisannya aja. Adik-adik mau buktinya mau pakai foto atau pakai video? Baru rencana. Paham Rizky? Paham, Pak. Ya, jadi bukan foto videonya belum jadi. Tapi adik-adik udah mau bikin rencana, saya nanti evidence-nya mau pakai foto atau video. Ya, lanjut. Oke, ini yang keberapa nih? Kedua, Apa namanya nilainya? sadar berbangsa dan bernegara. Oke, kemudian indikatornya ada berapa? Ada 5. Oke ya, terus sampai ke 3, ke 4, ke 5. Paham adik-adik? Diisi semua rencana aksi bela negara. Adik-adik diisi kolom ke-4 sampai kolom ke 7. ke 7. Sekarang saya contoh nih ya. Contoh, saya mau nanya nih. Coba ya. Rizky. Ya, Pak. Coba. Ini indikator keberapa nih? Ketiga, Pak. Sebutkan. Ikut serta dalam pemilihan umum. Oke, saya tanya. Rencana aksi bela negaranya apa? Rizky mau melakukan apa? Kolom keempat. Rencana aksinya. Ayo. Ikut dalam pemilu, Pak. Ikut dalam pemilu. Oke, saya tanya sekarang. Ini sengaja ya. Saya ngasih contoh yang ekstrim nih buat adik-adik ya. Emang bulan ke depan, sebulan ke depan, kasarnya emang ada pemilu di Rizky? Hah? Nggak ada, Pak. Makanya. Misalnya kalau misalkan pemilihan ketua kelas gitu boleh, Nggak Pak? apa-apa. Oh, boleh ya. Jadi Ya, pemilu di sini dalam arti luas. Iya, Pak. Bisa pemilihan ketua kelas, ketua RT, ketua paguyuban, Iya, Pak. ketua RW, kades, dan sebagainya. Jadi, rencananya adalah rencana yang akan dilaksanakan 1 bulan ke depan pada saat habituasi. Jangan juga rencananya adalah yang sudah dilaksanakan. Nggak boleh. Tapi 1 bulan ke depan saat masa habituasi. Ya. Misalnya Rizky mau bikin apa tadi aksinya, Rizky? Pemilihan ketua kelas, Pak. Oke. Kapan dilaksanakan? Pada saat ganti deh, Pak, jangan pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelompok. Dalam diskusi kelas. Hah? Dalam diskusi kelas, Pak. Oke. Tempatnya di mana? Di sekolah, Pak. Tulis sekolah. Waktunya kapan? Waktunya dalam waktu 1 bulan ke depan kan, Pak? Iya, tanggal berapa? Oh, disebutkan tanggalnya ya, Pak. Oke. Misalkan tanggal 10 April, Pak. Ya, yang penting 1 bulan ke depan ya, saat Ya, habituasi ya. Kemudian yang ke-7, buktinya apa? Foto, Pak. Itu. Paham adik-adik? Paham, Pak. Paham ya? Cara pengisiannya paham ya? Adik-adik? Paham, Pak. Monggo silakan. Ya, untuk tempat itu berarti bisa di tempat kerja atau di tadi kan di contohnya ada di kantor atau di rumah, Pak. Untuk yang ini. Iya. Tempatnya bisa 2 ya, Pak, gitu ya. Bisa di 1 aja. Pilih salah satu. Pilih salah satu aja. Iya, maksudnya dari yang kelima tadi, ada aplikasi yang kita aplikasikan di rumah misalnya, atau semuanya kita pilih di sekolah gitu, Pak? Untuk Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di masjid, bisa di pasar. Tergantung. Oke, Pak. Baik, Pak. Tergantung lokasinya. Oke, siap, Ini Bapak. hanya contoh aja. Siap, terima kasih, Bapak. Bisa di perapatan jalan, bisa di tempat parkir, pada sekolah misalnya. Ada lagi yang lain? Paham?
Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Jadi adik-adik, lihat ya. Peserta melaporkan progres implementasi aksi bela negaranya kepada mentor setiap minggu. Di akhir waktu implementasi aksi bela negara, mentor memberikan penilaian terhadap hasil implementasi, disampaikan kepada panitia penyelenggara. Kemudian, peserta mempresentasikan laporan aksi bela negara berikut dokumentasinya video dengan durasi minimal 5 menit pada saat pembelajaran klasikal agenda sikap perilaku bela negara. Ya. Laporan pelaksanaan aksi bela negara berikut link videonya sesuai dengan format laporan. Ya. Laporan pelaksanaan aksi bela negara berikut link videonya menjadi lampiran laporan final aktualisasi. Ingat ya. Jadi salah satu lampiran nanti di aktualisasi adalah ini. Aksi bela negara. Yang tadi tabel-tabel itu. Plus link-linknya, buktinya, fotonya. Paham adik-adik? Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Lanjut ya. Iya, Pak. Nah ini ya. Nah ini. Jadi kalau bentuknya tadi kan masih rencana aksi bela negara. Nanti ini sengaja nih warnanya dibedakan nih. Supaya beda dengan rencana aksi ya. Kalau nanti yang jadi lampiran, judulnya udah laporan aksi bela negara. Lihat ya, bukan rencana lagi. Karena kan udah 1 bulan sudah dilaksanakan, ya. Kemudian kalau nanti di laporan, ini udah diisi sampai kolom 8. Udah di para mentor. Paham? Ya, jadi kalau sampai dengan hari Rabu besok, sampai kolom ke 7. Tapi nanti kalau udah implementasi, ini bukan rencana aksi bela negara lagi, bukan RABN lagi, tapi udah menjadi laporan aksi bela negara. Karena sudah dilaksanakan. Paham, Bimo? Ada mau tanyakan satu, Pak, mohon maaf. Ya. Misalnya foto, Pak, kita bukti evidennya saat melaksanakan nilai bela negara ini yang kelima, itu saat kita buat foto itu menggunakan baju hitam putih atau bagaimana? Terserah. Oh, terserah. Kalau bagusnya pakai baju hitam putih, tapi kalau misalnya dalam melaksanakan olahraga, ya masa pakai piyama? Ya, ya baik. Pakai training. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi mau tanyakan? Jadi bedanya rencana aksi sama laporan aksi jelas ya? Ini saya kasih warna beda nih. Kalau udah nanti itu diisi lengkap sampai kolom ke 8. Baik, ini tugas pertama. Kedua nih, membuat makalah wawasan kebangsaan tulisan tangan. Lihat ya. Dari tayangan video. Kapan videonya saya kasih? Hari ini. Hari ini di grup WA. Grup WA. Di grup WA. WA grup. Ya. Tugas dikumpulkan hari Senin, hari ini jam 9 malam ke WIB. Ini tugas individu. Ya. Tulisannya tulisan tangan ya. Jadi jangan karena tulisan tangan, kalau dengan saya ya, kewajiban tulisan tangannya adalah catat ya. 1, terbaca. Jangan kayak tulisan dokter bikin resep. Yang ngerti cuma apoteker. Saya nggak ngerti nih apa nih tulisannya. Ya, Dino, gitu ya Dino ya. Iya, Pak. Nah, 1 terbaca. Terus yang kedua, jangan karena ini pakai nanti A4 ya, polos, jangan naik makin ke kanan makin naik ke puncak gunung terus. Begitu udah selesai, hah? Kok dinaik ke puncak gunung? Atau misalnya turun ke Bukit Ngarai, makin ke kanan makin turun nggak, ajak aja terus lurus. Yang bagus ya.
Jangan naik-naik ke puncak gunung atau turun-turun ke lembah, makin ke kanan. Ya, Pak, saya mau tulisan huruf cetak gede, terserah. Yang penting terbaca dan bagus. Jadi saya paham. Pak, saya mau tulisan pakai tulisan apa sambung gitu. Oh, itu terserah. Yang penting terbaca. Beda antara L sama I kelihatan. Misalnya. Ya. Baik, nih lanjut lagi ya. Tuh, adik-adik. Ya. Pertama adalah peserta membuat tulisan tentang wawasan kebangsaan dari tayangan video. Ya. Videonya kapan saya kirim? Hari ini. Kemana? Grup WA. Oke ya. Tugas tersebut dikerjakan dalam bentuk tulisan tangan. Lihat nih kursor saya. Kanan atas. Terbaca? Terbaca, Pak. Sebanyak maksimal 5 halaman kertas ukuran A4. Ini harus 5 halaman ya. Paham adik-adik? Kemudian tugas diupload ke LMS dalam bentuk PDF. Untuk setiap tugas, sebelum saya lupa ya, adik-adik, setelah adik-adik upload ke LMS, pastikan bahwa saya bisa ngebuka. Paham? Jangan misalnya share linknya link private. Jadi saya nggak bisa kebuka. Tidak bisa menilai nanti ujung-ujungnya. Nanti yang rugi adalah adik-adik sendiri. Jadi setelah adik-adik upload, coba cek dulu. Bisa nggak dibuka? Setiap tugas ya. Baik link ke YouTube, tugas individu, tugas kelompok. Setelah diupload, cek dulu. Bisa dibuka nggak sama saya? Yang penting sama penguji nih. Ya, Pak Iswan bisa ngebuka nih tugas-tugas saya. Karena setelah itu adik-adik nggak komunikasi dengan saya langsung menilai di situ. Paham adik-adik? Saya dibuka linknya, saya nilai di sistem itu. Jadi adik-adik nanti langsung tahu nilainya langsung di sistem. Paham maksud saya? Ya, pastikan setiap tugas setelah diupload bisa dibuka. Tugas diupload paling lambat, tugas ini adalah hari Senin 21 Maret jam 9 malam. Ke mana di-uploadnya? LMS sekolah. Ya. Lanjut. Nah, ini ya. Sekarang learning journal. Lihat nih adik-adik. Learning journal itu hari ini adalah learning journal tugas individu hari ke-1 ya. Isinya adalah dibuat dalam bentuk rekaman suara MP3. Kelihatan kursor saya? Kelihatan kursor saya? Kelihatan, Pak. Kemudian isi learning journal itu apa? Pengalaman pembelajaran pribadi harian, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Ya. Isinya apa? Substansi dan proses pembelajaran. Ya. Durasi maksimal 3 menit. Learning journal itu. Jangan karena mentang-mentang maksimal 3 menit, jadi adik-adik ngumpulin cukup 2 menit. Itu nanti mempengaruhi nilai. Paham ya? Jadi bagusnya adalah yang mendekati 3 menit. Jangan juga nanti 3 menit setengah detik misalnya. Jangan lewatin 3 menit. Pokoknya maksimal 3 menit. Waktu pengumpulan learning journal hari ini adalah hari Senin 21 Maret 9 malam ke WA Group. Baik, ada yang mau ditanyakan mengenai learning journal? Paham? Kemudian ini adalah, nah ini, tugas kelompok nih sekarang ya. Membuat video kebangsaan. Tugas kelompok. Itu di LMS, sudah saya bentuk kelompoknya. Sudah saya tentukan ketuanya di setiap kelompok tersebut. Sudah saya tentukan siapa anggota.
di setiap kelompok tersebut. Ya. Dikumpulkan videonya hari Rabu 23 Maret jam 10 pagi. Kenapa jam 10 adik-adik? Karena siangnya akan Bisa dibahas dipaparkan. siangnya. Ya. Baik. Lanjut. Nih ya. Kelompok dibagi menjadi 2 kelompok. Terbaca adik-adik? Terbaca, Pak. Terbaca, Pak. Setiap kelompok 5 orang. Termasuk ketuanya. Setiap kelompok membuat video tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Isinya terserah adik-adik, jangan hanya mencuplik, menggabung-gabungkan dari internet jadi satu video, bukan. Tapi harus ada, ini misinya apa, output yang mau dihasilkannya apa. Kemudian adik nanti di situ tampil sebagai apa, perannya sebagai apa. Jadi bukan hanya mencuplik, menggabung-gabungkan video-video kecil-kecil dari internet untuk menjadi sebuah video tugas ini, bukan. Tapi adik-adik harus tampil aktif di video tersebut. Paham maksud saya? Jelas isi message, pesan yang akan disampaikan di tugas ini. Ya, message-nya apa, pesannya apa, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Durasi video maksimal 10 menit. Karena maksimal 10 menit, jangan juga nanti misalnya cukup 5 menit. Oh enggak, tapi yang mendekati 10 menit. Mendekati 10 menit. Ya. Jangan juga lebih dari 10 menit. Ya. Ayo, saya ingin lihat kreativitas adik-adik semua di sini ya. Ya, dalam membuat video. Ya. Bentuk filenya MP4. Di-upload ke YouTube dan linknya dimasukkan ke LMS. Pastikan setelah linknya masukkan ke LMS bisa dibuka oleh saya. Paham adik-adik? Paham, Pak. Penilaian. Ya. Jangan yang linknya yang private. Ya. Kemudian nanti kalau dipresentasikan ini dalam bentuk apa hari Rabu? MP4. Before. Ya. Jadi bukan pakai link YouTube supaya nggak lemot. Waktu pengumpulan tugas ini adalah paling lambat hari Rabu lusa tanggal 23 Maret jam 10. WIB. Kenapa begitu? Karena nanti siangnya mau dipresentasikan. Paham ya? Baik. Ini adalah udah tugas kedua, ya udah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Mengenai tugas-tugas hari ini. Kayaknya pada tegang nih. Coba mau nanya boleh? Boleh Bu Nida dulu aja. Boleh. Untuk yang video kelompok itu berarti kita juga membuat deskripsi videonya ya Pak? Gimana? Gimana? Sorry. Untuk yang tugas video berarti kita juga membuat deskripsi videonya gitu untuk pemaparan waktu pembahasan. Pada saat pemaparan jam siang atau pada saat isi videonya? Yang pas jam siangnya Pak. Oh, jam siangnya. Nggak usah ada deskripsi-deskripsian, langsung di setel aja videonya. Oh, langsung setel ya. Jadi nanti siang itu salah satu acaranya adalah nonton video hasil teman-teman. Biar teman-teman komentarin tuh. Iya. Wah, Nida begini ternyata di video jelek misalnya. Nggak ada kreasinya, nggak ada kreativitasnya. Suaranya jelek lah, misinya nggak jelas lah. Pokoknya langsung di setelin videonya. Jadi hari Rabu itu semua tugasnya dipresentasikan intinya. Ya, kalau yang biasa presentasinya pakai PowerPoint, kalau yang video pakai MP4. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Satu, Pak. Ya, silakan. Misalnya mengirim tadi yang rekaman MP3 untuk jurnal. Nanti setelah kita kirim, berarti kita reply lagi misalnya langsung misalnya Anantio Bimo Suseno kelompok 3 gitu. Perlukah seperti itu atau cukup kirim saja Pak nanti di grup itu? Ini yang mana? Learning Journal? Learning Journal kan kita ngirim ya Pak di grup WA ya? Nah, udah, cukup itu aja. Oh, cukup itu aja. Jadi nanti Learning Journal, itu kan saya ketahuan yang ngirim siapa di WA grup itu.
Oke, siap Bapak. Kemudian pada jam berapa, kemudian ada berapa durasinya, dari situ udah kelihatan. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Nah, nanti saya tinggal di rumah sambil tiduran, saya setel satu-satu nih. Oh, gini nih komentarnya Nida nih. Oh, begini nih komentarnya Dino nih. Dia paham atau enggak ya? Gitu. Dari situ penilaiannya. Paham? Jadi saya nanti pada saat santai, saya justru lagi nilai adik-adik nih. Sambil tiduran, sambil apa, learning journal itu. Ya, jam 9. Biasanya saya jam 9 sampai jam 12 malam itu 3 jam cukup lah. Tahu, oh Rizky nggak paham nih. Dari learning journal ini. Kemudian, oh Dino nih begini nih. Kayaknya belum paham juga nih, misalnya. Ya, ada lagi yang lain? Pak, mau tanya tapi melenceng dari ini, Pak. Maksudnya gimana? Melenceng gimana? Begini, Pak. Saya ini kan guru kelas 6 saat ini, sedangkan anak-anak kelas saya ini sebentar lagi udah ujian, udah selesai. Nah, pas nanti aktualisasi, otomatis anak-anak sudah tidak pembelajaran di kelas, Pak. Terus? Lalu aktualisasinya apakah boleh ke kelas lain begitu? Nah, ini untuk aktualisasi ya? Iya, Pak. Oke. Anda kalau misalnya kapan liburnya sekolahnya? Anak-anaknya ujiannya April besok, Pak. Habis itu ya sudah tinggal mengurus ijazah. Oke. Ada kegiatan nggak setelah itu? Mungkin ya mengisi kegiatan biasa aja begitu, Pak, tetapi tidak pembelajaran. Oke. Kalau yang kelas lain masih belajar? Masih, Pak. Masih? Iya. Anda suka bantu-bantu nggak? Dulu sih sebenarnya kemarin ini, Pak, awal tahun ajaran baru ini saya di kelas 4. Setelah ganti kepala sekolah, tiba-tiba di pertengahan jalan saya disuruh kelas 6. Ya, oke. Ini untuk rencana aksi bela negara ya? Iya, Pak. Oke. Saya kan bilang, rencana aksi bela negara bisa dilaksanakan selain di kantor, di sekolah, bisa nggak? Bisa, Pak. Iya. Tuh, bisa tuh, terjawab. Misalnya di mana? Di rumah. Ah, di rumah. Terus di mana lagi? Di masjid. Ya, Di rumah bisa di teman. sekolah, bisa di masjid, Ya, Pak. bisa di pasar. Saya nanya ya, emang Pak kalau misalnya di sekolah, emang harus dalam posisi ngajar? Bukan, Pak, itu yang masalah nanti pas ke aktualisasinya, Pak. Aktualisasi apa? Yang nanti agenda keempat? Oh iya, betul. Oh, kalau agenda 4, karena satu, saya bukan coach-nya, Oh, iya, nanti Pak. Anda tanyakan ke coach-nya ya. Oh, iya, Pak. Saya pikir Anda nanya ke rencana aksi bela negara. Iya, melenceng makanya, Pak. Oh, bukan. Ya, kalau begitu, karena ada waktunya nanti, ada coach-nya nanti, nah, pertanyaan tersebut silakan dijawab oleh coach-nya. Ya. Iya, Pak. Paham ya? Ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, sebelum saya akhiri. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sekian ya. Sebentar, saya share screen dulu untuk laporan saya. Baik. Cukup? Tidak lagi pertanyaan? Cukup ya? Baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga adik-adik
bisa mengerjakan tugas dan melalui diklat hari ini dengan sukses. Tetap semangat ya adik-adik, dan ingat mat ASN yang saya tuntut huruf awalnya H apa? Hospitality. Nah, ayo. Hospitality. Ayo Nida, hospitality-nya mana? Nah, gitu. Rizky, Bimo, Astri, Sri, Neng, Dino, yang agak susah senyum nih, Ratih nih. Oke, good, Ratih, sama Neng, Sri, good. Oke, baik ya. Sama Harna nih, ya. Karena tunjukkan hospitality-nya Harna. Yang tadi nanya nih. Nah, good, gitu. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup mengucapkan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Izin lihat ya. Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo Bapak Ibu, masih baru 7 itu yang gabung di grup. Apa? Grup WA. Iya, grup WA. Di grup yang ada Pak Ivan. Iya, ini saya baru mau undang nih. Takutnya biar nggak kelamaan itunya. Videonya belum di-share kan ya Pak ya? Belum, makanya ini baru invite dulu nih, baru masuk di grup tuh. Beliau. Oke. Gimana Bapak Ibu, ini mau langsung asinkronus apa istirahat dulu kita sampai jam 11 atau bagaimana? Izin dulu Bapak Ibu, laptopku dari tadi itu kedip-kedip. Waduh. Kalau misalnya Bahaya. Zoom ya, kalau misalnya kita pakai Zoom ini kemungkinan besar kan itu lagi tuh waiting room lagi. Paling kalau kita mau live Zoom nanti kita janjian di jam 11:30 misalnya, istirahat sejam dulu atau bagaimana untuk diskusi. Paling pakai Zoom masing-masing atau ntar saya buatin Zoom-nya untuk yang kelompok 3 untuk yang asinkronus lagi. Karena kan kalau yang Zoom Edu kebetulan lebih dari 40 menit. Kalau mau seperti itu. Karena kalau pakai Zoom ini lagi nanti kan itu lagi tuh waiting room lagi kayak tadi kan, lama lagi nunggunya gitu. Dan kalau misalnya di stop dulu, ini saya convert dulu kan videonya biar bisa upload ke YouTube materi yang hari ini tadi. Jadi gitu aja ya, kita end meeting dulu aja. Kita mau kumpul lagi jam berapa jadinya? Untuk diskusi. Sejam cukup atau setengah jam? Setelah ibu-ibu saya ikut aja. Coffee break-nya mau berapa lama ini? Sejam. Sejam boleh. Sejam boleh ya? Oke deh, berarti 11:30 ya kita kumpul lagi ya. Oke, ya biar minimal tuh habis zuhur kita udah bisa langsung ngerjain tugas-tugas kita gitu ya kan? Paling diskusi nanti nggak terlalu lama. Baik Bapak Ibu, Bapak saya doang ya. Baik Ibu-ibu yang cantik-cantik. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di sesi asinkronus di jam 11:30 ya. Kira-kira sekitar 60 dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Terima kasih Pak Bimo.